karena Kevin Aprilio pun pernah bilang gitu, kalau dari musik tuh nggak realistis. Ini sampai tua juga kayaknya udah nggak punya masa depan nih, mau ngelunasin utang belasan miliar dari mana. Ya sebenarnya sih dulu waktu pertama kali terjun ke bisnis tuh karena emang karena kondisi gitu ya. Jadi dulu tuh emang cita-cita tuh sebenarnya pengen jadi atlet di awal tuh. Cuman karena memang posturnya kurang mendukung gitu kan. Ya jadi akhirnya saya pun banting setir gitu jadi ke musik. Nah ketika ke musik pun ternyata kendalanya ya saya kekurangan yang namanya relasi, kekurangan yang namanya alat-alat juga gitu ya. Mau rekaman ibaratnya terkendala gitu kan, bahkan untuk nyewa studio aja gitu zaman dulu tuh kayaknya rasanya berat banget gitu. Nah makanya saya pikir saya udah ikut lomba, saya ikut kursus gitu kan, tapi setelah saya dalami gitu kan, saya ikut audisi juga, ternyata kendalanya tetap sama gitu. Kendalanya kalau misalnya saya idealis gitu di kondisi seperti itu, ya saya nggak bisa membandingkan ibaratnya diri saya dengan orang yang memulai musik tetapi sudah ada ibaratnya tuh channelnya, atau ibaratnya dia punya privilege lah dari orang tuanya, entah fasilitas bermusiknya, atau ibaratnya dia punya privilege koneksi gitu. Nah saya tuh koneksi nggak ada begitu ya, ibaratnya peralatan juga nggak ada. Makanya saya pikir saya harus beresin dulu nih problemnya apa. Makanya waktu itu saya mulai deh terjun ke dunia kerja. Saya pernah kerja dulu gitu ya sebelum saya ke bisnis tuh. Habis di musik saya kerja gitu kan. Malah saya pernah kerja jadi waiters dulu ya. Jadi waiters pernah, kerja jadi marketing investasi emas pun pernah gitu kan. Saya pernah ibaratnya dulu jadi kurir juga pernah gitu ya, ngantar-ngantar gitu kan. Nah sampai akhirnya wah saya pikir nggak realistis nih kalau misalnya saya kayak gini, ya saya kapan ibaratnya bisa jalanin musiknya. Nah makanya dari situ saya coba terjun deh ke bisnis gitu. Nah kita balik lagi ya, kalau misalnya saya milih kerja aja gitu, pertama kerja tuh butuh yang namanya fokus karena kita dibayar berdasarkan ibaratnya waktu kita gitu kan. Jadi ada waktu yang harus kita korbankan untuk ibaratnya kita mendapatkan penghasilan. Nah sementara di bisnis, oke kita mungkin perlu berkorban waktu lebih banyak di awal. Tapi kedepannya kalau bisnis sudah berjalan, ya tentu kita pun bisa mengatur waktu ya sekeinginan kita sendiri gitu kan. Karena saya banyak melihat ibaratnya pengusaha-pengusaha yang bisa menjalankan hobinya gitu kan, seperti main golf gitu kan ya, dia bisa juga bermusik, atau ibaratnya dia punya hobi ya olahraga, nonton basket gitu. Saya banyak melihat pengusaha-pengusaha tuh dia bisa fleksibel dalam mengatur waktunya. Dan ibaratnya kalau kita menjadi pengusaha, ya kita bisa mendapatkan penghasilan lebih cepat, ya menurut saya pribadi gitu ya, lebih cepat dibanding kita bekerja gitu. Kenapa? Karena kita fokus untuk ibaratnya meningkatkan omset, dan dari omset itu kita bisa mendapatkan penghasilan sesuai target yang kita inginkan. Nah kalau kita misalnya pengen punya penghasilan katakanlah 10 juta minimal gitu ya di awal gitu kan. Nah kalau kita sekarang misalnya kita kerja gitu, kita kerja yang ibaratnya di tempat yang gajinya UMR, coba deh pikirin untuk nyampe ke 10 juta gitu itu butuh berapa lama gitu. Dan ada kemungkinan juga belum tentu nyampe gitu kan, karena yang menentukan nasib kita adalah atasan gitu kan. Nah, tapi ibaratnya kalau misalnya kita berbisnis ya, atau ibaratnya kita menjadi orang yang punya skill gitu kan, nggak cuma kerja doang, kita punya skill nih ya, kita punya skill, kita punya spesialis tertentu, kita untuk mengejar penghasilan tersebut tuh tentu kita bisa dengan cepat mengejar jalurnya. Nah kalau misalnya menurut saya pribadi di saat itu saya mau ikut kursus pun sepertinya ya agak maksain ya, makanya saya fokus ke satu skill aja. Waktu itu saya fokusin oke deh saya mau jadi marketing aja deh, digital marketing gitu kan. Saya pikir kenapa saya terjun ke dunia digital marketing, karena digital marketing tuh ya ada di bawahnya gitu ya, peranakannya digital marketing itu ada yang namanya selling gitu ya, ada yang namanya jualan. Jadi selling itu adalah bagian dari marketing. Nah dan menurut saya pribadi, cara tercepat untuk menghasilkan uang sebanyak-banyak tuh ya selling, jualan gitu kan. Dan ibaratnya kalau di agama pun, di agama saya gitu ya, diajarkan bahwa jualan itu adalah ya contoh gitu ya dari nabi saya gitu. Jadi kalau ibaratnya di agama saja sudah diajarkan
bahwa kita harus berdagang gitu ya, kita harus jualan, ya kenapa nggak kita coba praktikan gitu kan. Karena kalau misalnya kita sekarang berdagang, ya kita pertama mengikuti agama, yang kedua, dan itu menurut saya paling realistis gitu ya, dapetin uang banyak sebanyak-banyaknya secepat mungkin itu jualan. Saya belum kepikiran dari yang lain gitu dapetin duit sebanyak-banyaknya selain jualan. Bukan kalau kerja nggak ngikutin Nabi, tapi gini aja, kalau Nabi kan nyontohinnya berdagang gitu ya, berdagang gitu, bukan ibaratnya digaji gitu ya. Waktu kecil sih Nabi pun ibaratnya ikut pamannya pun itu dia berdagang, dia bantu-bantu gitu, ibaratnya dia mengasah skill jualannya. Nah kalau misalnya buat saya pribadi gitu ya, ya saya mencontoh yang emang dicontohkan gitu, bukan masalah agama tidak membolehkan bekerja gitu ya. Bekerja boleh-boleh aja, nggak ada yang lebih istimewa antara bekerja dan berdagang secara derajat menurut saya pribadi ya. Tapi kalau konteksnya saya ingin mencapai goal saya menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, paling realistis menurut saya pribadi gitu itu dengan berdagang seperti itu. Mungkin satu titik balik yang waktu itu menyadarkan saya gitu, yang cukup keras menampar saya gitu. Kenapa saya pengen menjadi pebisnis dan juga ibaratnya menunda dulu gitu ya hobi musik saya, karena saya melihat banyak para artis itu ibaratnya atau para musisi pun ujung-ujungnya bisnis kok gitu. Jadi dia ibaratnya dia ngerintis karir di musik gitu kan, tapi akhirnya bisnis. Contoh Kevin Aprilio, kita tahu gitu kan, dia pianis hebat, punya band juga udah terkenal lah gitu ya, si Indo siapa sih yang nggak tahu Kevin Aprilio gitu. Tapi sekarang dia berbisnis gitu, dia membangun bisnisnya, ada bisnis MLM gitu kan. Nah dia bikin bisnis MLM sendiri yang kita bisa dengar ceritanya gitu ya. Kevin Aprilio punya hutang belasan miliar gitu, dan sempat hampir pengen bunuh diri, tapi lunasnya tuh dari bisnis, bukan dari musiknya. Karena Kevin Aprilio pun pernah bilang gitu, kalau dari musik tuh nggak realistis, ini sampai tua juga kayaknya udah gak punya masa depan nih, mau ngelunasin utang belasan miliar dari mana. Nah tapi ketika membangun bisnis ternyata 4 tahun beres. Nah jadi mungkin itu salah satu pelajaran juga buat saya, dan saya pun mungkin memiliki pemikiran seperti itu. Saya orangnya ibaratnya mencoba realistis aja gitu kan ibaratnya. Karena kita kalau ngomongin hobi gitu ya, hobi di musik tuh ya kita berkarya, bukan mencari uang gitu ibaratnya. Jadi kalau ibaratnya kita di musik pengennya berkarya, ya mending kita beresin dulu keuangannya. Jadi berkarya juga udah nggak mikirin duit gitu, mau dibayar mau enggak ya nggak masalah gitu kan. Daripada sekarang kita pengen berkarya tapi ngejarin nanti malah ngejar duit gitu kan. Ya itu sebenarnya nggak salah gitu ya untuk ibaratnya berprofesi sebagai musik. Cuman ini dengan keadaan saya waktu itu seperti itu, saya merasa untuk saya bisa mengamankan masa depan gitu, saya harus memfokuskan hal yang menjadi kerisauan saya di waktu itu gitu. Saya waktu itu sangat memiliki kerisauan dengan yang namanya finansial gitu kan. Sementara saya bermusik pun ibaratnya nggak tenang gitu kalau finansialnya belum beres. Saya nanti jangan sampai gitu ya, kita lagi perform gitu kan, tapi di kepalanya pikirannya tagihan gitu. Ibaratnya nanti liriknya di tagihan ya nggak seru juga gitu kan. Kalau lagi nyanyi gitu kan, lagi semangat tapi kepalanya tagihan gitu. Ya itu mungkin yang menjadi salah satu hal yang menjadi bukan motivasi ya, penggerak saya gitu untuk terjun ke bisnis. Realistis itu mungkin lebih ke hal-hal yang bisa membuat diri kita merasa aman gitu ya, membuat diri kita merasa kalau misalnya kita dihadapkan dalam suatu pilihan gitu untuk mengambil langkah untuk masa depan kita. Nah menurut saya pribadi gitu, tidak realistis itu adalah ketika ya kita masih ragu-ragu gitu. Misalnya saya tuh punya pemikiran, kalau saya ibaratnya waktu itu pengen cari duit sebanyak-banyaknya dari musik gitu kan, dari bernyanyi, ya buat saya pribadi sih waktu itu saya masih ragu, dan menurut saya itu nggak realistis. Ya saya pun nggak tahu caranya, karena saya nggak tahu caranya dan saya pun udah belajar tapi nggak nemu caranya gitu ya. Menurut saya itu nggak realistis. Nah ketika saya mempelajari skill yang namanya selling, saya udah melihat contoh-contoh yang lebih pasti gitu. Ketika saya melihat orang yang sukses di musik dan bisa kaya gitu ya, dengan orangnya berbisnis dan juga berdagang menjadi kaya, saya melihat jalannya tuh buat saya
apa ya, lebih lebih memungkinkan menurut saya pribadi itu dari jualan. Karena ketika kita jualan, kita nggak perlu butuh koneksi yang gimana-gimana gitu kan. Kayak kita punya produk, kita tinggal mempelajari target market yang tepat, nah kita tinggal mendatanginya. Nah sementara kalau di musik, saya waktu itu mikirnya kalau pengen bisa berkarya, ya pertama harus ada alat. Buat alat saya nggak punya budgetnya gitu kan. Terus kalau kedua misalnya saya pengen ngirim-ngirim siapa si karya saya gitu ya, dan saya pun waktu itu masih belum pede dengan skill saya. Nah sementara kalau dijualan gitu, ibaratnya kita nggak perlu terlalu punya skill yang gimana-gimana gitu kan. Ya kita ibaratnya bisa mulai dari step ke hal-hal kecil dan udah bisa menghasilkan. Ya buat saya pribadi sih gitu.